إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. والله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Di kesempatan siang yang penuh berkah kali ini, Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Allah memberikan keluangan waktu, kelapangan. Allah memberikan kenikmatan yang tiada tara, bahkan nikmat yang tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga nikmat inilah yang menjadi nikmat yang paling agung yang harus kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita meninggal dunia dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Pun begitu juga sebagaimana manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya ibadah yang kita lakukan hari ini walaupun masih tetap dalam keadaan dengan keterbatasan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana biasanya dengan shaf yang rapat dan rapi. Maka dari ini mudah-mudahan dengan kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah terutama Jumat kali ini, Allah Subhanahu wa taala pun hindarkan kita dari mana bahaya, sehingga ibadah yang kita lakukan pun, amal saleh yang kita lakukan menjadi tawasul kita untuk terhindarnya dari segala macam mara bahaya yang hari ini marak di mana-mana, sehingga wabah hari ini sudah menjadi wabah global, bukan hanya saja di Indonesia ataupun asalnya dari Cina, tapi wabah ini sudah menjadi wabah yang mendunia, sehingga bagi orang-orang yang beriman ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman tetap ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala uji dengan adanya wabah hari ini, itu merupakan ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa lanabluwannakum
syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dan yakin benar-benar kami akan menguji kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu minal khawfi, dari ketakutan. Sehingga bagaimana hari ini seluruh manusia merasa ketakutan, namun lagi-lagi orang yang punya iman ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika memiliki ketakutan terhadap corona pun berdasarkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakutannya tidak membabi buta dan ketakutannya tidak merontokkan keimanan, sehingga ketakutan terhadap corona pun dibarengi dengan ikhtiar, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berikhtiar. Selebihnya keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena wabah ini akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan bagi orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk hadir. Tidak memandang orang tersebut betul-betul memperhatikan protokol kesehatan ataupun teledor. Maka dari sini sebagai bentuk ikhtiar kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk berikhtiar, maka ikhtiar hanya sekedar kita menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling diutamakan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bergantungnya bukan terhadap ikhtiar, tapi bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i, dan kelaparan. Sehingga efek dari ketakutan virus corona ini maka akan berefek terhadap ekonomi, sehingga walaupun tidak datang virus coronanya pun kepada kita dan keluarga, dan naudzubillahi min dzalik, jangan sampai wabah ini datang hadir kepada kita semua. Tapi setidaknya walaupun virus coronanya tidak datang dan memang kita tolak, tapi efek dari virus corona ini tidak sedikit dari keluarga-keluarga itu yang kelaparan. Wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan lagi-lagi efeknya berefek terhadap ekonomi, berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan, berkurangnya mata pencaharian dan yang lain sebagainya. Tapi Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman akan senantiasa menyikapi cobaan, ujian, bahkan yang berbentuk musibah yang tidak kita inginkan. Orang-orang yang beriman senantiasa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa beristirja. Yang pertama kali diungkapkan oleh lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan. Sehingga hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sikapi apapun yang terjadi kepada kita semua, baik hal ini yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi, sikapi segala sesuatunya dengan iman. Maka inilah panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai bentuk solusi real dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah segala sesuatu yang menimpa siapapun itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk virus corona itu pun merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah virus corona itu hinggap di diri seseorang kecuali itu merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi sikapi dengan iman, karena tidaklah sesuatu yang terjadi kepada kita semua kecuali itu semuanya sudah izin Allah Subhanahu wa
wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk terhadap hatinya. Dan kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menyikapi segala macam musibah yang terjadi itu dengan iman, maka akan timbul senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apapun yang terjadi kepada kita semua itu merupakan kepahitan, karena wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu, sehingga belum pun corona berlalu, tapi kita sudah mendapatkan banyak sekali hikmah di balik corona ini. Sehingga lagi-lagi jika kita menyikapinya dengan iman, jika kita menyikapinya dengan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan berjuta hikmah di balik apapun musibah yang terjadi kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat sejarahnya tentang wabah yang terjadi, apa yang terjadi hari ini, ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan panduannya kepada kita semua. Karena ternyata wabah yang terjadi ini pun bukan sesuatu hal yang baru bagi kita semua, tapi ternyata sebelum Rasulullah SAW diutus pun, bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir pun, sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, wabah-wabah pernah terjadi di zaman-zaman dahulu kala. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari-nya memberikan panduan untuk kita semua. Ketika terjadi wabah di suatu daerah, maka orang-orang yang berada di daerah tersebut tidak boleh keluar dari daerah tersebut, dan orang-orang luar tidak boleh masuk ke daerah tersebut. Yang ternyata akhir-akhir ini kita kenal dengan istilah lockdown ataupun istilah di kita dengan istilah PSBB. Ternyata solusi ini sejatinya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ternyata sejarah telah membuktikannya kepada kita semua. Di zaman Umar bin Khattab, di salah satu wilayah Islam yang pada saat itu Syam sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin, pernah terjadi satu wabah yang amat sangat dahsyat, tepatnya di daerah Suriah, di daerah Syria, di ibu kota Syria, yakni daerah Damaskus. Ada satu daerah kecil yang bernama Amwas, terjadi wabah yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya, orang yang terjangkit wabah ini, kalau terjangkitnya di pagi hari maka bisa meninggal dunia di sore hari, dan yang terjangkit di sore hari bisa meninggal dunia di pagi hari. Saking dahsyatnya wabah ini, dan wabah ini disebut dengan istilah taun penyakitnya, dan daerahnya adalah daerah Amwas, sehingga dikenal dengan istilah taun Amwas. Saking dahsyatnya taun Amwas ini, maka setidaknya setiap hari orang-orang di sana meninggal dunia sebanyak 70.000 orang lebih. Bahkan jika kita evaluasi bersama, ternyata wabah taun Amwas ini sepertinya memang lebih dahsyat daripada virus corona hari ini. Lalu ternyata selesainya
oleh seseorang yang bernama Amr bin As, sahabat Rasulullah SAW yang cerdas. Beliau menyampaikan satu gagasan, satu ide yang sejatinya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun tentu pelaksanaan inilah yang digagas oleh Amr bin As. Maka selesailah permasalahan Ta'un Amwas ini dalam waktu yang singkat sehingga tidak menyebar ke tempat-tempat yang lain. Maka hadirin jamaah sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi bagi kita sejarah sudah sangat lengkap bagaimana cara menghadapi berbagai macam masalah, termasuk dalam menghadapi permasalahan virus corona hari ini. Sehingga kalau ternyata peraturan yang disebut dengan peraturan PSBB ini benar-benar dilakukan dengan maksimal, semua orang benar-benar menaati peraturan ini, maka sejatinya virus ini sudah berlalu di tengah-tengah kita semua. Namun qadar Allah, lagi-lagi ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi-lagi di balik musibah ini pasti Allah memiliki hikmah yang akan diberikan kepada kita semua. Maka mari kita sama-sama meminta hikmah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang terbaik untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari mara bahaya, baik itu virus ataupun efek-efek dari virus corona ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini dari diri kita semua dan dari lingkungan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tsumma alamu fa inna Allah amarakum bis-salati was-salami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام والكورونا ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالثلاثة وينهى عن الثلاثة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر